Hai guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Irma Febrianti. Hari ini kami akan membahas tentang teori administrasi, yaitu lebih khusus kepada administrasi, evaluasi, dan penilaian dalam pendidikan. Dan ini merupakan tugas kuliah dari mata kuliah administrasi pendidikan. Saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh 3 teman saya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk lebih mengembangkan konten ini. Hai, kami dari kelompok 1 di mata kuliah administrasi pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, hari ini kami akan membahas tentang administrasi, evaluasi, dan penilaian dalam pendidikan. Nah, sebelum kami masuk dalam presentasi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Irma Febrianti dan saya Desi Pustasari dan saya Marisa Jerol. Saya Jeremy Lumboba. Selamat menyaksikan. Administrasi, evaluasi, dan penilaian dalam pendidikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Desi Puspitasari, Irma Febrianti, Marisa Jerol, dan Jeremy Lumboba. Administrasi, evaluasi, dan penilaian dalam pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga harus dipenuhi dan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan sangat berhubungan dengan proses belajar dan pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Maka dari itu, untuk melihat hasil atau kemajuan dari pendidikan tersebut, diperlukan penilaian untuk menjadi tolak ukur apakah pendidikan tersebut mendapatkan hasil yang baik atau kurang baik. Nah, kita sebagai seorang guru harus mengetahui administrasi penilaian pendidikan. Hal ini dimaksudkan ketika suatu saat kita terjun ke lapangan, kita sudah mengetahui cara penilaian yang benar dan mengikuti acuan dari pemerintah. Selanjutnya, administrasi. Pengertian administrasi bahasa Latin yang terdiri dari kata "ad" yang berarti ke atau kepada, administrator yang artinya dengan to server atau to content yang berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Jadi kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur sumber kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Peran dan tujuan administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tujuan dari administrasi pendidikan: terwujudnya suasana belajar menyenangkan dan bermakna, terciptanya ruang lingkup bagi peserta didik, mengembangkan potensinya, meningkatkan mutu, meningkatkan citra positif pendidikan. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 57 Ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional. Peran dan tujuan evaluasi dalam pendidikan. Sebagaimana alat guna mengetahui apakah peserta didik telah menguasai pengetahuan nilai-nilai keterampilan yang telah diberikan oleh seorang guru. Kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, mengetahui tingkat ketercapaiannya siswa dalam kegiatan belajar. Keempat, sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. Yang kelima, sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Dan yang terakhir, sebagai materi utama laporan hasil belajar kepada orang tua siswa. Tujuan evaluasi. Yang pertama, menilai
ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa telah ketahui. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan, konseling, dan yang terakhir, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk membuat keputusan tentang hasil pembelajaran. Penilaian juga merupakan indikator keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian juga dapat dikatakan sebagai umpan balik. Jenis-jenis penilaian dan fungsinya. Jenis-jenis penilaian ada 4, yaitu penilaian formatif atau formative assessment, penilaian sumatif, penilaian penempatan, dan penilaian diagnostik. Penilaian formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung untuk memberikan balikan atau feedback bagi penyempurnaan program pembelajaran, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar siswa dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik. Tujuan utama penilaian penilaian formatif adalah untuk memperbaiki kemajuan proses pembelajaran, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik. Penilaian formatif sesungguhnya merupakan penilaian acuan atau patokan. Hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pembelajaran dianggap telah selesai. Dengan demikian, ujian akhir semester dan ujian nasional termasuk penilaian sumatif. Penilaian sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui apakah peserta didik sudah dapat menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Tujuan dari penilaian sumatif adalah untuk menentukan nilai berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai angka raport. Hasil penilaian sumatif juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, penilaian penempatan. Penilaian penempatan dibuat sebagai pretest. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi dasar sebagaimana yang tercantum dalam silabus dan RPP. Selanjutnya, penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik ini dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif. Penilaian diagnostik biasanya dilaksanakan sebelum suatu pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk menjajaki pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai oleh peserta didik. Standar penilaian oleh satuan pendidikan. Standar penentuan kenaikan kelas meliputi 3 hal pokok, yaitu menyelenggarakan ulangan kenaikan kelas, satuan pendidikan menetapkan SKBM, dan satuan pendidikan menyelenggarakan rapat Dewan Pendidikan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik. Yang kedua, standar penentuan lulusan.
meliputi penyelenggaraan sekolah pada kelompok mata pelajaran atau IPTEX, penyelenggaraan rapat Dewan Pendidikan untuk menentukan nilai akhir peserta didik, satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan kriteria lulusan yang telah ditetapkan. Kemudian, fungsi penilaian dalam pendidikan. Yang pertama, sebagai bahan diagnostik kesulitan siswa dan bahan pengembangan kualitas pembelajaran siswa. Yang kedua, sebagai bahan seleksi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas. Dan yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan penempatan siswa selanjutnya. Administrasi pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan sangat berhubungan dengan proses belajar dan pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah. Maka dari itu, untuk melihat hasil atau kemajuan dari pendidikan tersebut, diperlukan penilaian untuk menjadi tolak ukur apakah pendidikan tersebut mendapatkan hasil yang baik atau kurang baik. Jadi, pendidikan, administrasi, evaluasi, serta pendidikan merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Di dalam sebuah lembaga pendidikan diperlukan evaluasi dan penilaian. Ada pertanyaan?